saya memang belum banyak mendengar, tapi sepintas-pintas ini kaitannya dengan seksualitas juga, Mas. Tapi saya kok belum dengar ini kaitan tantra dengan seksualitas pagi ini gitu. Dan bagaimana seksualitas Ini gara-gara promosinya Mbak Kutu. Dan memang ini yang tertanam di dalam bawah sadarnya Pak Agus. Gini ya, ini saya ungkapkan dulu apa yang dipromosikan oleh kalangan disebut sebagai neotantis, ya. Kalangan yang memang pusatnya di barat, ya, saat ini itu yang mempromosikan tantra sebagai jalan spiritual yang laku utamanya adalah seksualitas. Jadi gini ya, logikanya di barat itu ketika didominasi sama tradisi Kristen, seksualitas itu kan dianggap bukan hal yang suci, ya, gitu, ditekan, ya, direpresi. Nah, naturalnya orang itu kan sebetulnya pengen terbebaskan, termasuk dari represi seksualitas. Nah, ada sebagian orang barat yang membaca literatur tantra. Nah, tantra ini memang adalah ajaran spiritual yang itu tidak mengekang apapun, yang merangkul bahkan kehidupan duniawi dan hasrat-hasrat badan, termasuk di dalamnya adalah seksualitas. Nah, jadi ada memang bagian dari ajaran tantra yang itu mengajak kita untuk menghargai tubuh ini, menghargai seksualitas sebagaimana mestinya, bukan sebagai hal yang jelek, sebagai hal yang tidak suci. Bahkan ada arahan menjadikan seksualitas sebagai sebuah laku spiritual, gitu ya. Nah, kenapa sederhana? Karena secara faktual jagat raya ini terjadi itu kan juga karena pertautan, pertemuan antara energi maskulin dan feminin. Big Bang yang menjadi cikal bakal alam semesta ini adalah hasil, ya, dentuman agung dari penyatuan antara yin dan yang. Nah, intisari seksualitas apakah itu? Penyatuan laki-laki perempuan di dalam persenggamaan itu kan sebetulnya mencerminkan penyatuan antara yin dan yang, ya. Dan itu secara faktualnya terbuktikan, lewat itulah kemudian bisa muncul anak. Bagaimana dari gak ada apa-apa tiba-tiba bisa muncul manusia dengan segala kecanggihan. Itu mencerminkan kekuatan dari seksualitas. Oke. Nah, dengan dasar filosofi inilah kemudian dinyatakan bahwa seksualitas ini bukan hal yang harus ditakuti, bukan hal yang kemudian harus dianggap tidak suci. Ini suci, gitu. Oke. Nah, kemudian karena itulah orang diajak memandang seksualitas dengan cara yang baru. Ada semacam proses liberasi, pembebasan. Jangan takut dengan dogma-dogma lama tentang seksualitas. Oke. Nah, atas dasar itulah kemudian dinyatakan para pejalan tantra bisa menjadikan seksualitas sebagai bagian dari laku spiritual. Jadi kalau Anda melakukan ini, lakukan dengan penuh kesadaran, dengan jiwa yang murni, hingga kemudian dia bisa menjadi pengalaman mistik. Itu idealitasnya. Tetapi pada praktiknya, apakah orang bisa menjalankan ini? Ya belum tentu juga, walaupun konsepnya, teorinya ya gitu. Nah, gini ya, yang perlu dicatat adalah, atau perlu digarisbawahi adalah begini. Secara faktual, tidak semua orang yang melakukan persenggamaan itu kemudian bisa mencapai tataran ideal sebagaimana yang dinyatakan di dalam ajaran tantra. Kalau mengikuti ajaran ideal tantra, setiap persenggamaan itu menciptakan dentuman agung, ya, yang dalam bahasa disebut sebagai cosmic orgasm, ya, yang itu bisa menciptakan sebuah penataan pada diri maupun jagat, mikrokosmos maupun makrokosmos. Secara faktornya kan nggak begitu, ya. Orang senggama aja nggak ada efeknya baik buat dirinya maupun buat alam semesta. Oke. Kenapa? Karena dia melakukannya tidak dengan penuh kesadaran, tidak dalam tuntunan dari diri. Bahkan sebaliknya banyak orang melakukan kesenggamaan itu badannya
walaupun di dalam ikatan pernikahan yang resmi. Kalau nggak percaya, ya survei aja. Banyak nggak perselingkuhan terjadi di dalam lingkup rumah tangga, tapi itu malah merusak? Banyak, ya. Gitu. Makanya ada orang jadi rigid segala macam. Itu kan karena buah dari ketidaknyamanan pengalaman seksualitas. Oke? Nah, jadi begini. Masalah yang kemudian muncul dari apa yang diajarkan oleh para kalangan neonatis ini adalah ketika orang kemudian punya persepsi bahwa seksualitas ini menempati posisi penting di dalam ajaran tantra. Padahal bukan begitu. Ajaran tantra sesungguhnya itu adalah yang nanti. Itu intinya. Jadi Anda punya pasangan, tidak punya pasangan, tidak ada masalah. Anda tidak suka sama seks atau tidak punya kesempatan melakukan seks, tidak masalah, tidak menjadi penghalang untuk mencapai pencerahan. Tetapi suatu saat ketika Anda kemudian ada di dalam kesadaran yang semakin murni, sudah semakin tercerahkan, Anda bisa menempatkan seksualitas sebagai pelaku untuk menata diri, menata orang lain, menata jagat raya. Tetapi saya garis bawahi, jika Anda sudah semakin tercerahkan, oke? Kalau dulu ya nggak kejadian apa-apa, oke? Bolak-baliknya begitu aja, ya. Jangankan seksualitas, kalau orang serahkan tuh minum kopi aja jadi wahana pencerahan lagi, gitu. Oke? Nah, jadi ya begini. Kalau Pak Agus tentang di Bali itu ada workshop tentang tantra. Ya, seminggu 1.500 US dollar. Dan iklannya secara eksplisit menyatakan tentang sex liberation. Ya. Jadi Pak Agus bisa bawa pasangan atau nanti ketemu pasangan di sana. 1.500 US dollar. Ya, itu piknik sebetulnya kan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan hal seperti itu kemudian jiwa termunikan? Ya kagak juga. Kalau kita tidak tahu betul bagaimana pemulihan ini terjadi. Jadi kita meliberasikan seksualitas tanpa kemudian itu didasari keterhubungan dengan diri sejati nggak akan menghasilkan apa-apa. Oke, gitu. Nah, kalau kita kemudian mengacu kepada teori-teori masa lalu, itu ada disebut sebagai pancamaka. Ya, jadi konon ceritanya orang bisa mencapai pencerahan atau moksa itu dengan menjalankan 5 hal: mabuk semabuk-mabuknya, makan daging sepuas-puasnya, makan ikan sepuas-puasnya, seks sepuas-puasnya, dan tari yang ekstatif gitu ya. Jadi kita ekstasi lewat tarian, sampai ada tarian lajang di kuburan. Kira-kira begitu lah. Gitu. Ini disebut sebagai tantra kiri. Nah, konon kalau yang suka mabuk-mabukan sama pesta seks itu adalah Sri Kertanegara. Konon itu cerita dongeng, ya. Nanti kita buktikan ini benar apa salah. Konon yang suka melakukan praktek, ya, tari-tarian tanpa busana di kuburan itu adalah calon. Konon yang suka makan daging sama makan daging manusia adalah Aditya Warna. Itu cerita sejarah. Nah, kalau kita betul-betul menyelami ini, kita akan mengerti bahwa ini cuma hoax. Ini adalah fitnah yang terus-menerus dilakukan hingga sekarang. Kita menganggap ini benar. Yang mau saya angkat satu, apakah kalau kita betul-betul menjalankan tantra kiri ini kita akan terserahkan? Ya. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Silakan Pak. Kita cek terserahkan dia. Ya, mabuknya sambil baca mantra juga boleh. Lalu kita kan harus tahu, ya, kalau berani, ya, Pak Agus nanti jurusannya yang itu, pesta seks seminggu. Ya. Kita lihat apakah Pak Agus tercerahkan atau lain kok. Ada obatnya. Nah, sejauh saya mengerti, tidak ada sebetulnya nanti hasil nyata pencerahan dari semua praktik itu. Ya, logika dasarnya kan awalnya begini, ya. Jadi orang dipaksa untuk menginterpretasi nafsunya sampai nanti dia jenuh.
Kalau sudah jenuh nanti dia masuk ke fase sum. Konon ceritanya itu begitu. Tapi nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Ada jenuh itu kan jenuh pada saat itu. Enak saat itu. Nanti ketika Anda sudah pulang rumah tidur lagi pengen lagi. Kan begitu aja. Jadi ini tantra kiri ini nggak sebenarnya nggak make sense. Nggak ada ceritanya orang mengeksploitasi nafsunya kemudian dia misalkan nggak mungkin terjadi. Mulak iya, mulak saat. Ya. Misalnya gini ya, ini imajinasi kita biarkan aja. Orang pesta seks deh, misalnya laki sama cewek, kan bosan kan? Gitu. Nah kalau bosan ini bukan dari tercerahkan, nanti dia cari-cari yang lain. Sama cewek gue udah, sama cowok belum. Nanti begitu. Jadi nggak ada ketemu pencerahan kalau begitu. Ya. Karena pencerahan itu hanya datang dari keheningan dan pemurnian jiwa, gitu loh. Ya, silakan Mas. Menjadi pertanyaan sebaliknya, apakah kemudian seksualitas itu, apalagi yang sudah menikah gitu kan ya, itu bisa, apakah bisa menjadi jalan untuk seseorang mendapatkan pencerahan? Bisa kalau persyaratannya dipenuhi. Ya, gini, apapun juga yang dijalankan dengan tuntunan diri sejati itu bisa menjadi jalan pencerahan. Saya tadi bilang, jalankan seksualitas, minum kopi aja bisa jadi jalan pencerahan. Gitu ya. Nah, kalau kita mengacu ke masa lalu, memang ada praktisi-praktisi yang seperti ini. Bagaimana dia menjadikan seksualitas sebagai jalan pencerahan? Ya, contoh. Ya, kalau Pak Agus nanti menusuk Yesua dan Maria Magdalena itu praktisi tantra dalam konteks ini. Gitu. Makanya istilahnya untuk Maria Magdalena adalah mawar mistik. Itu apa artinya? Gitu. Karena itu punya kaitan dengan asmara, punya kaitan dengan seksualitas, tetapi dijalankan di dalam keheningan total, di dalam tuntunan dari Sang Maha Kudus. Nah, tetapi kan ini tidak bisa dijalankan semua orang. Karena untuk sampai ke fase ini orang harus menemukan keakuannya. Makanya saya suka bercanda. Kalau Anda yang mau nyoba-nyoba kayak begitu silahkan. Minimal Anda sampai itu di misi 21. Minimal. Nanti Mas, telur dulu atau ayam dulu itu Mas? Seksual dulu baru sadar? Tidak mungkin seksualitas dulu. Tidak mungkin. Ya. Kalau seksualitas dilakukan itu kan itu bagian dari insting saja. Tanpa kita terserahkan dulu, tidak mungkin dia menjadi sesuatu yang bermakna dalam konteks spiritual. Ya, gitu. Karena gini, ya. Orang yang belum terhubung kepada diri sejatinya, apapun dilakukan ya udah biasa-biasa aja. Ya. Minum kopi hasilnya begitu, seksnya begitu hasilnya. Tidak mungkin jadi sesuatu yang istimewa. Ya, makanya saya bilang jangan seks dulu. Ya, Anda terjemihkan dulu, terserahkan dulu, silahkan nanti ikuti lakon Anda apa. Karena nanti ada lakonnya memang begitu. Seperti dilakukan oleh Yesua dan Maria Magdalena. Kalau di Indonesia justru yang difitnah sebagai yang penjahat itu calon anak, dia praktisi itu. Pasangannya siapa? Prabowo Erlangga. Ini bukan musuh, ini kekasih. Ya, gitu loh Pak Agus. Ya. Jadi sama Pak Agus belum di misi 21 ya biasa-biasa. Saya nikmati apa yang ada. Gak usah terlalu punya beban begitu. Ini bisa mengubah dunia susah. Oke, clear ya. Nanti saya akan bahas ini dalam konteks ketika menjelaskan cinta seksualitas dalam tantra secara lebih. Nanti ada konsep tentang namanya twin flame, divine love dan segala macam. Nanti lo sabar. Ini sebelum. Karena gini loh, kalau tidak kita ada di dalam betul-betul kerangka kejenihan, semuanya akan dibalut oleh ilusi kita sendiri. Ya, kita misalnya merasa ketemu soulmate segala macam, itu sebetulnya seringkali hanya versi bawah sadar kita. Kita nggak puas sama yang ini, merindukan apa, itu muncul di dalam realitas kehidupan kita. Soal apa itu kebenaran atau bukan?
tantra atau apapun dari spiritual itu adalah purifikasi. Supaya apa? Segala ekspresi pikiran kita, tindakan kita tidak dilandasi namanya asumsi dan ilusi. Ya, apakah saya pernah mengalami momen-momen penuh ilusi? Ya pernah. Makanya nyambut di ilusi 2. Ya, kalau saya sih betul-betul apa adanya gitu ya. Jadi pengalaman hidup yang pahit segala macam pernah saya alami karena ilusi-ilusi yang gak jelas itu. Gitu. Tapi saya kan akhirnya tahu apa bedanya tercerahkan sama tidak. Ya. Ya. Makanya saya suka guyon sama teman-teman yang ketemu saya 2016 ke sini, bisa jadi malah takut kalau ketemu saya. Karena beda banget dengan saat ini. Vibrasinya berbeda. Dan itu menegaskan bedanya antara tercerahkan dengan tidak. Dalam diri saya sendiri itu saya punya pengalaman nyata terus. Dan saya juga bisa ngerasain ketika dulu kayak apa sekarang kayak apa kan beda kan. Orang lain juga sama bisa ngerasain.